Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, yang tampaknya mulai panik dan semakin panik atas putusan MK kemarin. Dan mereka melalui balik DPR RI mencoba membegal konstitusi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, yang tampaknya mulai panik dan semakin panik atas putusan MK kemarin. Dan mereka melalui balik DPR RI mencoba membegal konstitusi. Memang ya, kemarin ini ada sedikit pencerahan kita, ada sedikit angin segar, ada sedikit kabar gembira dari putusan MK nomor 40, nomor 60 kemarin. Ini kan mengatakan bahwa untuk Undang-Undang Pilkada, ini kemudian mereka di MK ini mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Gelora dan juga Partai Buruh yang mengakomodir bahwa partai yang atau gabungan partai ini yang tidak memiliki kursi di DPRD ini bisa mengusung calonnya sendiri asalkan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan di wilayah masing-masing. Kalau di Jakarta seperti kemarin minimal 7,5%. Nah, ini kan berarti PDI Perjuangan ini bisa mengusung sendiri, kemudian nanti mungkin Partai Gelora, Partai Umat dan juga Partai Buruh ini kemudian bisa berkoalisi untuk mengusung calonnya sendiri. Nah, dengan demikian kan kita sudah bisa punya bayangan kemarin. Wah, berarti PDI Perjuangan ini bisa mengusung calonnya sendiri. Misalkan, kemarin kan sudah ada komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan. Tapi banyak suara-suara dari kalangan bagaimana kalau misalkan PDI Perjuangan ini menyodorkan calonnya sendiri. Nah, kemudian PDI Perjuangan mencoba untuk memberikan bargaining atau penawaran kepada Anies Baswedan. Kalau mau diusung, gabung dulu ke partai, jadi kader partai dulu untuk bisa diusung PDI Perjuangan. Kalau misalkan nggak, mungkin akan memunculkan nama Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok. Nah, mungkin kalau misalkan PDI Perjuangan ini nanti memunculkan nama Basuki Cahayapurnama, kemungkinan besar Anies akan diusung oleh gabungan partai-partai kecil tadi seperti Partai Gelora, Partai Umat, mungkin juga dengan Partai Buruh. Ini kan nanti akan memunculkan 4 bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang sudah ada kan dari independen yang kemarin saya bilang calon abal-abal itu, Dharma Ponrekun dan juga Kunwardana, lalu kemudian juga ada Ridwan Kamil dan Suswono yang kemarin disingkat Rawon, lalu akan memunculkan lagi misalkan Ahok dan juga Anies dari gabungan partai kecil itu. Itu kan semacam ada gairah, semacam ada semangat baru. Wah, kita semua berterima kasih kepada MK, kemudian banyak juga di media sosial yang berterima kasih kepada Partai Gelora, khususnya kepada Fahri Hamzah, bahwa ini membawa angin segar, demokrasi bisa dikembalikan lagi seperti awal mula, MK kembali mengembalikan marwahnya. Itu kan kemudian ada angin segar, ada kabar gembira di situ. Tapi hari ini, semuanya itu seolah-olah bakal sirna, karena Kim kemudian mereka semakin panik dan akan berusaha membegal konstitusi melalui balik DPR RI. Jadi setelah putusan MK kemarin, dari DPR RI ini kan kemudian dari Badan Legislasi, kemudian tiba-tiba mengadakan undangan rapat, memberikan undangan rapat bahwa hari ini akan melakukan rapat di Badan Legislatif untuk membahas, khusus membahas undang-undang pilkada ini. Bayangkan, kenapa tiba-tiba buru-buru untuk membahas tentang undang-undang pilkada ini. Baru kemarin diputuskan, sekarang sudah dirapatkan. Dan rencananya rapat ini akan berjalan secara maraton. Jam 10 dibuka, kemudian jam 1 dibentuk panja atau panitia kerja, dan nanti jam 7 malam akan diputuskan. Tapi sebelum saya membuat video ini sekitar jam 1 siang, ini sampai hari ini, sampai jam sekian ini, ternyata panja atau panitia kerja ini sudah dibentuk tadi, jam 11. Benar-benar maraton. Sangat amat maraton. Dan
kemungkinan nanti akan diputuskan mungkin juga bisa lebih cepat dari jam 7 malam atau mungkin ya sekitar itu. Kita tunggu saja nanti keputusannya seperti apa. Tapi ketika saya membuat video ini, kemudian sudah beredar berbagai macam berita, tampaknya harapan kita untuk bisa melihat calon-calon yang akan dimunculkan baru lagi, ini sepertinya akan kandas. Karena begini, sampai video ini saya buat, itu sudah ada 2 kejadian di rapat dari Badan Legislasi DPR RI ini. Yang pertama, adanya diabaikannya interupsi dari PDI Perjuangan. Arteria Dahlan dari Badan Legislasi dari PDI Perjuangan ini memberikan interupsi, kemudian tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, diabaikan, bahkan rapat tiba-tiba ditutup. Lalu kemudian Badan Legislasi ini secara sepihak tanpa mendengarkan masukan dari PDI Perjuangan. Pak Putra Nababan memberikan masukan. Lalu kemudian dianggap sudah memberikan suara, mereka kemudian akan menafsirkan lain apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin. Kalau kita melihat di putusan Mahkamah Konstitusi kemarin tentang partai-partai atau gabungan partai apa saja yang boleh mengusung calon sendiri, itu kan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa tidak berlaku untuk yang sebelumnya, bahwa partai atau gabungan partai ini punya minimal 20% kursi di DPR RI atau minimal 25% perolehan suara di provinsi tersebut atau di wilayah tersebut. Nah, di MK ini kan kemudian kemarin dianulir keputusan itu, kemudian diberikan bahwa di daerah tertentu daftar pemilih tetap ini, kalau sebagai contoh di Jakarta, ini kan dari 6 sampai 12 juta orang, maka bisa mengusung 7,5%. Nah, ini kemudian oleh Badan Legislasi DPR RI, ini kemudian ditafsirkan lain. Ditafsirkan bahwa ini hanya berlaku untuk partai non-parlemen. Sementara partai yang mempunyai kursi di DPRD wilayah tersebut, ini tidak berlaku undang-undang ini. Nah, dengan demikian, kalau misalkan ini nanti disetujui malam ini, maka PDI Perjuangan enggak bisa mengusung calonnya. Ini adalah salah satu usaha untuk menjegal PDI Perjuangan dan membegal konstitusi. Sementara untuk partai non-parlemen, ini kemungkinan mereka bisa mengusung Anies Baswedan. Seperti Partai Gelora, Partai Umat, dan juga Partai Buruh. Mereka kan tidak masuk ke parlemen di DPRD Jakarta. Kemungkinan mereka bisa mengusung Anies Baswedan. Nah, inilah. Sampai sejauh ini ada usaha-usaha untuk membegal ini. Mungkin nanti ketika diputuskan, bisa jadi keputusan-keputusan ini pun bisa berubah. Kemungkinan juga Anies Baswedan tidak akan mungkin bisa maju lagi. Padahal Badan Legislasi DPR RI mengatakan bahwa kami tidak akan menganulir keputusan MK. Tapi kami akan merevisi. Nah, revisiannya ini yang kita tunggu sampai malam ini. Apakah revisiannya ini nanti akan menggagalkan itu semua? Ini kan pinter-pinternya mereka. Mereka kan, ya kalau berbicara kan menafsirkan inilah, menafsirkan itulah. Tapi pada intinya mereka ini ingin menggagalkan pencalonan dari PDI Perjuangan maupun dari Anies Baswedan. Lalu kemudian terkait masalah ambang batas usia, kemarin di Mahkamah Konstitusi juga sudah diputuskan bahwa kembali ke aturan semula bahwa batas usia pencalonan ini adalah 30 tahun pada saat penetapan. Karena ini adalah pencalonan, bukan pelantikan. Tapi di balik DPR RI, mereka lebih memilih mengacu kepada MA, bukan MK. MA kan sudah mengatakan seperti itu ya, kita mengacu di situ. Nah, ini kan terserah kita mau mengacu yang mana. Itu yang dikatakan oleh Badan Legislasi DPR RI. Ini benar-benar luar biasa dan di luar nurul kalau menurut saya. Jadi mereka ini berusaha bagaimana caranya untuk menjegal PDI Perjuangan, bagaimana caranya untuk menjegal Anies Baswedan. Dan mereka berusaha untuk supaya di beberapa daerah lain ini tetap ada satu calon tunggal melawan kota kosong. Itu yang ingin mereka lakukan. Dan mereka ingin menguasai ini semua. Dan satu yang menjadi titik berat poinnya di sini adalah ini semuanya adalah mastermind-nya. Satu orang yang kemudian menggerakkan semua partai ini, kemudian menggerakkan semua partai yang ada di koalisi Indonesia Maju untuk
beramai-ramai membegal konstitusi, beramai-ramai untuk menggagalkan putusan MK. Padahal kalau kita tahu bahwa putusan MK ini final and binding, sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Itu dulu. Di zaman Presiden Jokowi, keputusan ini bisa diganggu gugat. Padahal ketika MK kemarin memutuskan ambang batas usia Pilpres yang belum genap 40 tahun boleh mencalonkan asalkan pernah atau sedang menjabat kepala daerah, itu tidak ada yang protes dan tidak ada yang ngebut untuk menggelar rapat seperti ini. Apalagi KPU. KPU setelah mendapatkan keputusan MK itu tidak perlu mengubah PKPU, langsung menerima pencalonan Gibran yang kemudian dikatakan sebagai pelanggaran etik. Nah, sementara sekarang KPU-nya ini kemudian tidak mau buru-buru merubah PKPU. Mereka mau konfirmasi dulu, mau rapat dulu dengan DPR RI, lalu mau rapat dulu dengan pemerintah. Itu yang terjadi sekarang. Ternyata usut punya usut, KPU ini baru saja insentifnya dinaikkan 50% oleh Presiden Jokowi. Pantes. Jadi gimana? Kalau misalkan nanti ternyata putusan dari DPR RI, balik DPR RI ini kemudian membatalkan ini semua, kita nggak boleh diam. Masyarakat yang kemarin ini mendapatkan angin segar bahwa akan mendapatkan calon yang sesuai dengan keinginan masyarakat ini, kemudian berusaha dijegal dan dibegal oleh para anggota DPR RI itu, oleh badan legislatif, maka kita masyarakat nggak boleh diam. Kita masyarakat nggak boleh diam. Kita bisa bersuara, kita bisa melakukan langkah-langkah apapun yang sesuai dengan bidang kita. Kalau misalkan saya akan terus bersuara supaya ini didengar oleh mereka. Supaya ini menjadi tetap kita berisik di media sosial. Itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai negara ini kemudian dikuasai oleh oligarki, orang-orang yang tidak setuju dengan demokrasi. Pura-pura berdemokrasi, pada aslinya mereka ingin mempertahankan dinasti dan oligarki. Jadi kita tunggu saja. Malam ini keputusannya apakah benar-benar akan terjadi apa yang diputuskan oleh MK kemarin, atau justru putusan MK ini dibegal oleh anggota DPR RI, khususnya Badan Legislasi sendiri. Kita tunggu saja. Sambil menunggu dan sambil deg-degan, kita minum dulu kopinya sama-sama. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. DPR sebetulnya wakil siapa sih?